Halo semua, perkenalkan nama saya Armalita Mufliha dengan NIM 22123021. Di sini saya dari Universitas Cendekia Mitra Indonesia dengan jurusan psikologi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Media dan Komunikasi. Di sini saya akan mengangkat topik mengenai pemilihan jenis makanan yang berpengaruh untuk keadaan psikologis. Baik itu dari keadaan mental, suasana hati, dan lain sebagainya. Di seiringnya berjalannya waktu dari tahun ke tahun dan sampai sekarang, pemilihan makanan itu sangat beragam ya, jenis-jenisnya juga beragam dari mulai sayur-sayuran, buah-buahan, makanan cepat saji, dan makanan-makanan manis. Semua pemilihan jenis makanan itu berpengaruh dengan keadaan psikologis kita. Seperti halnya pemilihan sayur-sayuran dan buah-buahan itu meningkatkan mood kita dan keadaan mental kita. Karena sayur-sayur dan buah itu termasuk jenis makanan yang sehat ya. Jadi jika kita memilih makanan jenis tersebut itu meningkatkan kesehatan mental keadaan kita. Nah, ada lagi pemilihan makanan manis. Selanjutnya ada makanan manis yaitu coklat. Saya ambil coklat ini karena coklat ini lebih populer ya, karena coklat ini meningkatkan suasana hati kita dan lebih banyak berpengaruh kepada kebanyakan perempuan. Coklat ini memiliki manfaat meningkatkan suasana hati dan meredakan ketegangan. Coklat ini populer dipilih sebagai antidepresan dan karena mengandung bahan psikoaktif yang mempengaruhi reseptor opioid di sistem saraf pusat yang bekerja di otak, ginjal, timin, dan feniletimin. Selanjutnya ada kafein. Kafein ini dipandang sebagai nasional yang berpotensi pada meningkatkan suasana hati dan kesehatan mental. Sehari-hari kafein ini berfungsi sebagai stimulan sistem saraf pusat yang dapat meningkatkan aktivitas sesaat. Di Indonesia sendiri tuh banyak yang menggunakan atau mengonsumsi kafein ini sendiri, seperti ya tadi kopi ya, karena kopi itu kadang karena kita lagi stres pekerjaan, ujung-ujungnya kita minum kopi. Dan kalau sudah terkecanduan kopi itu pasti sehabis makan minum kopi dan kopi. Jadi itu tadi beberapa jenis pemilihan makan, seperti ada buah-buahan dan sayuran, ada makanan manis, ada kafein. Dari semua jenis makanan tersebut tuh pastinya ada dampak psikologis bagi kita sendiri, seperti meningkatkan mood, meningkatkan suasana hati kita sebagai antidepresan atau sebagai mengurangi ketegangan ya. Jadi penting untuk kita memilih jenis makanan untuk keadaan psikologis kita. Misal ya kita lagi depresi atau kita lagi stres, entah itu soal pekerjaan, pendidikan, atau sebagainya. Kita dapat mengonsumsi jenis makanan tersebut untuk meningkatkan keadaan psikologis kita. Seperti contohnya sendiri di sini pasti banyak ya para perempuan-perempuan itu memilih makanan manis atau coklat tersebut karena udah terbukti bahwa coklat itu meningkatkan mood kita, meredakan ketegangan yang kita alami. Jadi mulai dari sekarang, ayo mari kita memilih jenis makanan untuk meningkatkan keadaan psikologis kita. Karena seperti hal yang tadi, bahwa ketika kita memilih jenis makanan, kan kita meningkatkan keadaan psikologis kita. Tidak hanya keadaan psikologis, tapi juga meningkatkan keadaan fisik kita. Seperti memilih makanan sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu kan meningkatkan suasana hati dan keadaan kesehatan mental kita ya. Dan psikologis, tapi juga manfaat ke fisik tubuh kita ya. Pemilihan makanan itu tidak hanya
makanan yang sehat itu mahal, karena banyak makanan-makanan yang sehat itu termasuknya murah. Kayak misal kita bisa nanam sendiri buah-buahan dan sayur-sayuran. Nggak harus banyak, tapi cukup sedikit-sedikit saja itu udah bermanfaat untuk kita semua. Eh, Meskipun makanan manis itu bermanfaat untuk meningkatkan mood, suasana hati kita, tapi kita tidak boleh sering makan makanan manis. Jadi lebih baik kita dari sekarang lebih pintar-pintar memilih makanan, karena jenis-jenis makanan tersebut dari zaman sekarang itu kita lebih mudah mendapatkannya ya. Bisa secara langsung maupun secara online ya. Semakin meningkatnya zaman, semakin meningkatnya teknologi, kita semakin mudah untuk mendapatkan suatu barang tersebut. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya hanya bisa menyampaikan beberapa hal yang singkat. Sekian dan terima kasih.